seperti yang kalian udah tahu bahwa gue suka banget main Dota dan gue rasa hidup ini ternyata nggak beda jauh, mirip banget sama kayak Dota gitu. Ada orang yang punya perannya masing-masing, mulai dari yang suka nyari duit sampai yang rela mati demi timnya gitu. Buat yang belum tahu, Dota itu adalah sebuah permainan yang udah dari dulu banget ada dari zaman gue masih main di warnet dari pagi sampai malam. Salah satu yang gue mainin juga Dota gitu dulu. Jadi sebenarnya Dota juga bukan game original, itu adalah sebuah game modifikasi yang dibuat sama Ice Frog kalau misalnya kita bilang. Dia ngebikin itu dari dasar Warcraft 3 Frozen Throne. Dari sana barulah Dota mulai berkembang komunitasnya hingga pada akhirnya dibeli oleh Valve dan menjadi salah satu e-sport paling berpengaruh di dunia hingga saat ini gitu. Dimana tuh kalau nggak salah betanya aja dari 2011 sampai sekarang tuh masih belum selesai satu beta gitu. Beta 10 tahun lebih. Hadiah prize poolnya juga buat pemain Dota tuh gede banget. Dulu sampai mentok 40 juta, sekarang udah di 2 jutaan doang sih. Tapi tetap gede gitu. Dan jadi salah satu ajang paling prestigious di dunia. Kalau misalkan lo pemain Dota, maka lo harus menjadi seorang pro player Dota gitu. Tapi kali ini gue nggak mau bahas Dotanya gitu. Gue suka Dotanya, gue suka permainannya, tapi gue juga suka merelakan itu dalam kehidupan gue gitu. Contoh, kita mulai dari yang pertama adalah Dota itu sebenarnya banyak banget role-nya gitu. Ada 5 posisi yang ada di Dota gitu, mulai dari carry, mid laner, off laner, support, dan juga ada 2 macam support, hard support sama soft support gitu. Nah, kira-kira seperti apa sih posisi-posisi tersebut di dalam kehidupan gitu ya? Yuk, coba kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari posisi yang pertama, yaitu adalah carry. Di mana ini mereka adalah orang-orang yang bawa kesuksesan. Contohnya sini kalau di Dota itu ada Anti-Mage, Juggernaut, Medusa gitu ya. Dimana si carry ini mereka adalah orang yang akan farming terus-terusan dari awal hingga late game gitu. Yang pada akhirnya dia akan menjadi pahlawan buat kita karena dia akan membawa kita untuk kemenangan. Nah, kalau misalkan bisa dibilang untuk di dunia kerja, Carry itu kayak seorang CEO gitu, founder dari sebuah startup dan juga mungkin sales eksekutif di mana pada akhirnya mereka akan membangun bisnisnya terlebih dahulu, mencari investor dan pada akhirnya meledaklah gitu ya, sukses besar kayaknya. Nah, tapi ingat kalau misalkan carry itu nggak dikasih ruang buat farming, itu bakal jadi beban buat kita semua. Makanya kalau misalkan lo bekerja di posisi ini, maka cobalah untuk belajar mengelola waktu dan juga sumber daya dengan baik-baik banget gitu. Posisi selanjutnya adalah mid laner gitu. Biasanya di sini diisi sama orang-orang yang suka mengambil keputusan gitu. Contohnya seperti Invoker, Storm Spirit, Lina gitu. Nah, bisa dibilang mid laner nih otak dari tim itu sendiri gitu. Mereka tuh geraknya cepet, bisa buat bantu tim dan juga suka banget ambil keputusan. Nah, contohnya kalau misalkan di dunia kerja itu mirip banget sama yang namanya product manager gitu, atau mungkin architect strategis, di mana mereka tuh harus cepat banget buat mengambil sebuah strength, juga bikin strategi dan juga memastikan bahwa bisnis dapat tetap berjalan sesuai dengan ritmenya gitu. Kalau misalkan lo adalah tipikal yang suka banget multitasking, suka banget mengambil sebuah keputusan, mungkin lo bisa bilang cocok untuk menjadi seorang mid laner di dunia kerja gitu. Nah, kemudian ada off laner gitu, dimana ini adalah orang yang paling tangguh dan juga berada di garis paling depan gitu. Contoh ini bisa seperti Axe, Mars, dan juga Tidehunter gitu. Nah, biasanya si off laner-nya dia adalah orang yang sangat bisa untuk bertahan meskipun musuh itu ngasih tekanan terus-menerus gitu. Nah, kalau misalkan di dunia kerja ya, bisa dibilang sih sebenarnya ini mirip banget sama customer support gitu, yang tiap hari dikejar deadline sama komplain pelanggan gitu ya. Jadi dia akan berada di garis terdepan untuk menghadapi pelanggan-pelanggan kita. Nah, kalau misalkan lo adalah seorang pekerja keras yang tahan banting dan juga nggak gampang nyerah, mungkin lo adalah seorang yang cocok di posisi offline di dunia pekerjaan. Kemudian posisi keempat itu adalah soft support, di mana di sini contoh-contohnya adalah seperti Rubik, Earthshaker, dan juga Nyx Assassin. Nah, soft support ini bisa dibilang ini posisinya sangat fleksibel gitu ya, super duper fleksibel. Mereka tuh bisa ngebantu carry dan mid hingga pasang ward, kasih vision, dan juga bikin sebuah strategi. Nah, kalau misalkan lo bekerja di dunia kerja, ini contohnya seperti tim IT support yang selalu ada kalau misalkan ada masalah gitu. Nah, biasanya posisi 4 ini tuh jarang banget dapat pujian. Tapi kalau misalkan lo nggak punya mereka, tim ini bisa kacau banget sebenarnya. Dan yang terakhir itu adalah posisi 5, yaitu adalah hard support, si pekerja tanpa pamrih. Dimana contohnya ini seperti Crystal Maiden, Dazzle, atau mungkin Warlock gitu ya. Si hard support ini adalah orang yang paling banyak berkorban buat si timnya gitu. Kalau misalkan di dunia kerja gitu ya, ini contohnya seperti seorang sekretaris CEO, admin kantor, hingga guru yang mengajar tanpa pamrih gitu. Nah, biasanya mereka tuh orang-orang yang nggak butuh spotlight, tapi kalau misalkan nggak punya mereka, tim ini pasti nggak akan bisa menang gitu. Jadi dalam pekerjaan nggak semua orang tuh harus menjadi seorang carry, ada juga yang harus menjadi seorang mid laner, off laner, support, dan juga hard support. Nah, semua orang tuh punya peranannya masing-masing di kantor dan masing-masing juga berjasa buat di kantor tersebut. Nah, kalau menurut lo kira-kira cocok di mana sih? Kalau aku sih udah pasti ya, either itu di mid lane ataupun di off lane. Kalau lo apa? Coba share di kolom komentar. Dan kalau misalnya lo suka video ini, jangan lupa nonton video lainnya di sebelah sini. Dan sampai jumpa bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!